Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Alin Ramadini dari kelas 11 MIPA 2, absen 11, akan membahas sedikit tentang khalifah-khalifah yang berkuasa pada masa kejayaan Daulah Utsmani. Berikut adalah khalifah-khalifahnya. Yang pertama, ada Sultan Muhammad I bin Bayazid atau yang biasa dikenal dengan Muhammad I. Bayazid dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan demikian ambisi untuk melakukan perluasan wilayah Utsmani. Oleh karena itu, dia menaruh perhatian besar pada masalah kemiliteran dan berencana menaklukkan negara-negara Kristen di Anatolia. Ia memulai pemerintahan pada 5 Juli 816 Hijriah atau 1403 Masehi dan berakhir pada 26 Mei 824 Hijriah atau 1421 Masehi. Ia menjabat kurang lebih selama 18 tahun. Ia lahir pada tahun 1381 di Bursa, Kesultanan Utsmaniyah. Usianya 40 tahun. Dimakamkan di Makam Hijau, Bursa, Turki. Yang kedua, ada Sultan Murad II bin Muhammad. Pemerintahan Murad II ditandai dengan peperangan panjang melawan para bangsawan Kristen di Balkan dan berbagai kadipaten Turki di Anatolia. Konflik yang berlangsung selama 25 tahun. Ia besar di Amasya dan naik tahta setelah kematian ayahandanya. Murad lahir pada tahun 1404 dan menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Amasya. Pada tahun 1410, Murad bersama ayahnya, Sultan Mehmed I, pergi ke Edirne, yang merupakan ibu kota Utsmani kala itu. Murad tetap di Amasya sampai mangkatnya sang ayah pada 1421, yang menjadikan dia dinobatkan sebagai Sultan Utsmaniyah berikutnya di usianya yang masih 16 tahun. Ia memulai pemerintahan pada 26 Mei 1421 Masehi dan berakhir pada Agustus 1451 Masehi. Ia menjabat kurang lebih selama 23 tahun. Ia lahir Juni 1404 di Amasya, Kesultanan Utsmaniyah. Usianya 47 tahun dan dimakamkan di Komplek Muradiyeh, Bursa. Yang ketiga ada Muhammad II Al-Fatih. Sultan Muhammad II Al-Fatih merupakan penguasa Utsmani ke-7 dan berkuasa pada 1444 sampai 1446 dan 1451 sampai 1481. Pencapaiannya yang paling dikenal luas oleh adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 yang mengakhiri riwayat Kekaisaran Romawi Timur, yang menjadikannya mendapat julukan Sang Penakluk atau El-Fatih. Mehmed dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Ia dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun di dunia Islam secara luas. Ia mulai berkuasa pada Agustus 1451 Masehi dan berakhir pada September 1481 Masehi. Ia berkuasa kurang lebih selama 30 tahun. Tak lama, Sultan Mehmed mangkat pada tanggal 3 Mei 1481 di usia 49 tahun. Menurut pendapat sejarawan Colin Haywood, Mehmed meninggal karena diracun oleh putra tertuanya, Bayezid. Dimakamkan di Masjid Al-Fatih, Istanbul, Turki. Yang keempat, ada Bayazid II. Sultan Bayazid II lahir pada 3 Desember 1447 dan wafat pada 26 Mei 1512. Adalah penguasa Utsmani ke-8 yang berkuasa sejak tahun 1481 sampai dengan 1512 Masehi. 31 tahun. Ia adalah anak tertua dari Mehmed II. Bayezid dikenal akan kebijakannya memberikan suaka kepada umat Yahudi dan Muslim yang diusir dari Andalusia setelah penaklukan Granada. Pada masa kekuasaannya, Utsmani terlibat perang dengan Mamluk dan Venesia. Utsmani terlibat perang dengan Mamluk dan Venesia.
juga menyaksikan kebangkitan bangsa Safiyah di Persia yang menjadi pesaing berat Utsmani selama beberapa abad berikutnya. Sultan Bayazid II wafat pada umur 64 tahun saat sedang dalam perjalanan menuju sebuah kota di daerah Turki yang disebabkan oleh kondisi fisiknya yang melemah. Akhirnya beliau dimakamkan di Masjid Bayazid II, Istanbul, Turki. Selanjutnya ada Salim I. Salim I dilahirkan di Amasya, Turki pada 10 Oktober 1470 dan wafat pada 22 September 1520 dari pasangan Sultan Bayazid II dengan Aisyah Gulbahar Hatun. Beliau adalah penguasa Utsmani ke-9 yang berkuasa pada tahun 1512 sampai 1520, kurang lebih selama 8 tahun. Watak dan kepribadiannya yang keras menjadikannya mendapat julukan Yavuz Sultan Selim. Yavuz sendiri dapat dimaknai dengan keras, teguh, atau tegas. Pemerintahannya terkenal karena ekspansi kekaisaran yang sangat besar, terutama penaklukannya antara tahun 1516 dan 1517 dari seluruh Kesultanan Mamluk di Mesir, yang mencakup seluruh Levan, Hijaz, Tihamah, dan Mesir. Beberapa sejarawan menyatakan bahwa dia meninggal karena kanker atau bahwa dokternya meracuninya. Sejarawan lain mencatat bahwa kematian Selim bertepatan dengan periode wadah di kekaisaran dan menambahkan bahwa beberapa sumber menyiratkan bahwa Selim I sendiri menderita penyakit tersebut. Yang terakhir ada Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni dilahirkan di Trabzon di daerah pantai Laut Hitam pada 6 November 1494 sampai 6 September 1566. Sulaiman adalah putra dari Sultan Salim I dan ibunya bernama Valid Sultan Aisyah Hafsah Sultan atau Hafsah Hatun Sultan. Sulaiman I adalah Sultan Turki Utsmaniyah ke-10 yang berkuasa dari tahun 1520 hingga 1566 atau kurang lebih selama 46 tahun. Ia merupakan tokoh penting pada Eropa pada abad ke-16. Sulaiman memimpin tentara Utsmaniyah menaklukkan Belgrade, Rhodes, dan sebagian besar Hongaria sebelum berhasil dipukul mundur dalam pengepungan Wina tahun 1529. Sultan Sulaiman wafat karena penyakitnya yang semakin parah pada saat melakukan pengepungan Sigetvar dan dimakamkan di Masjid Süleymaniye, Istanbul, Turki. Sekian yang dapat saya bahas. Apabila ada kesalahan pada materi ini, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.